Tidak ada dalam dada mereka kecuali kebesaran, akan tetapi mereka tidak akan pernah dapat memperoleh kebesaran itu. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari kisah-kisah kebohongan ini, karena makna Dajjal adalah kebohongan yang berantai, keberadaan kebohongan yang diakui oleh umat manusia dianggap sebagai kebenaran Tuhan. Itulah makna Dajjal, merajalelanya kebohongan, merancukan kebenaran, menutup keberadaan Tuhan. Sejak lahir kita sudah disodori tentang keimanan bertuhan, tapi kita tidak pernah ditunjukkan keberadaan Tuhan. Sejak lahir kamu sudah dikotak oleh status, kamu diberi status nama yang tidak kamu inginkan nama itu, karena namamu itu adalah dari orang tua, bukan karena keinginan kamu. Kamu sudah diberi status di dalam KTP laki-laki atau perempuan, kemudian kamu akan memiliki status sebagai suami atau sebagai istri. Itu status-status kotak-kotak yang jika itu kamu gemi akan menjebak, seperti akibat, seperti akhirnya muncul Arijalu Qawamu 'alan Nisa, orang laki-laki itu adalah pemimpin wong lanang, kejem kaya apa tetap sebagai pemimpin. Itulah jebakan-jebakan status. Jika status-status itu dihilangkan, fisik ditiadakan, siapa diri kamu? Fa'aina tadhhabun, kemana akan kamu pergi? Ragamu, pergimu sudah jelas, dipendem di dalam tanah. Apakah alamatmu berhenti di situ? Apakah alamatmu berhenti di kuburan? Apakah jati dirimu berhenti saat kamu dipendem, diangkut, dimasukkan pendosa, kemudian setelah itu kamu diadzani di dalam kuburan, selesai masalahmu? Apakah itu alamat terakhirmu? Ataukah ada identitas lain yang tanpa identitas? Ada nama lain yang tanpa nama? Ada Tuhan lain yang tidak mengenal nama sebagai Tuhan? Saya rumit, kita rumitkan. Yang menjadikan kita bisa bernapas dalam senyap, yang menjadikan kita bernafas dalam ingat, yang menjadikan kita bernafas adalah ada nafakhtu fihi min ruhi, ada tiupan ruh yang asalnya dari Tuhan. Itulah yang menjadikan Anda disebut manusia, bukan yang disebut sebagai manusia daging. Keberadaanmu adalah keberadaan ruhiyah. Sistem pendidikan kita tidak mengajarkan untuk mengenal jiwa. Sistem struktur pendidikan kita tidak memperkenalkan keberadaan eksistensi sebagai keutuhan mental dan jiwa yang terbangun. Akan tetapi pendidikan kita adalah menghitung regulasi tentang aturan yang ditambah saat ini dengan sistem algoritma, dihitung secara data dan angka-angka. Yang diperhatikan adalah masalah fisik, lahir, jasadiah. Maka kita berada di dalam siklus tiada henti. Dunia tidak ada habisnya, berkutat, hanya lahir, proses, dan mati. Kemudian untuk mengenal diri yang lebih mendalam, supaya tidak menjadi manusia yang terjebak dengan material duniawi, walaupun kita di dunia, akan tetapi dalam kesadaran ilahiyah, dalam kesadaran ruh, dalam kesadaran kita itu asal dari Tuhan. Wa ma arsalna min qablika ila rijalan nuhi ilaihim fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bahasa bebasnya begini, Tuhan tidak menjadikan sebuah risalah berjalan sendiri. Tuhan tidak menjadikan kebenaran itu jalan-jalan tanpa tuan. Tuhan tidak menginginkan satu konsep tentang tentram dan damainya kehidupan yang adil dan yang makmur yang dapat diwujudkan tanpa adanya
sang pemegang kebenaran, sang pengatur keadilan. Wa ma'arsalna, kami tidak mengutus rasul berjalan sendiri. Kami tidak melemparkan lembaran-lembaran mushaf ayat-ayat Tuhan dari langit jatuh bersamaan dengan hujan. Akan tetapi wa ma'arsalna min qablik, semua kebenaran, risalah, kerasulan pasti ada yang hak karena disebut bil hak, ada yang hak, ada sah dan wenang, yang sekaligus membawa risalah kerasulan di antara kamu. Nuhi, yang untuk manusia dapat mengenali keberadaan risalah, sehingga dengan risalah itu dirinya berfungsi, jiwanya tidak goncang, jiwanya mengenali asal usul asal dirinya dan dapat kembali kepada asal dirinya, yakni kembali kepada Tuhan, ilaihim, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kembali. Hanya ada satu kata di dalam Al-Quran, fash'alu, maka mutlak, fa-nya maka mutlak, kamu harus mencari hingga ketemu. Ahla dzikr itu adalah isim mufrad, ahla dzikr itu adalah isim tunggal yang ada di setiap zaman. Bukan setiap orang bisa baca Quran disebut ahla dzikir. Bukan berarti setiap kamu istighosahan berarti kamu sebagai ahli dzikir. Saat kamu puji sebagai ahli dzikir, saat kamu baca subhanallah ahli dzikir, saat kamu kaget Allahu Akbar kamu ahli dzikir bledek, subhanallah kamu ahli dzikir petir. Biasanya wong kaget kan der langsung subhanallah, kamu berarti ahli dzikir petir. Bledek berarti kamu ahli zikir bledek. Kejeglong berarti kamu ahli zikir keblowok. Kejungkel berarti kamu ahli zikir kejungkel. Ngono po. Ahli zikir itu orang yang makom, orang yang manggon, orang yang bertempat tinggal. Di dalam hatinya itu telah menyatu dengan ingatan rasa